Oke, sekarang kita bakal bahas tentang crypto bear market strategy ya. Setelah kita bahas tentang exit game plan-nya ya, kita bakal masuk ke bear market strategy ya. Apa yang bakalan kita lakuin pas semuanya lagi turun. Ya, jadi langsung aja kita cek faktanya dulu ya. Jadi bear market itu kurang lebih kalau kita cek ke beberapa cycle-cycle Bitcoin sebelumnya, itu bakalan jalan kurang lebih 365 harian ya. Jadi kalau gue cek ya di data di sini ada ya harusnya ya. Di 2014 nih bear marketnya 371 hari ya. Sini 390 hari dan sini 400 hari ya. Jadi kurang lebih rata-rata setahunan, setahun lebih dikit ya. Dan bisa kita lihat di sini pada dasar ya, bear market itu buy cycle itu terjadi gitu ya. Sebenarnya siklus itu nggak sesimpel ini ya, tapi ya kita bisa asumsi kalau bear market ya bakalan merah selama kurang lebih 1 tahun, yaitu poin pertamanya. Jadi em, ini fun fact lagi ya. Kalau dari cycle-cycle sebelumnya ya, kita bisa ngelihat kalau semua harga itu turun lebih dari 80% ya. Ini kita lihat di Bitcoin 12 month chart. Jadi satu chartnya 1 tahun ya. Dari puncaknya turun 80%, 80% dan 80%. Ini harga Bitcoin ya, bukan alt ya. Kalau kalian cek di modul sebelumnya kan itu tentang altcoin ya. Ini harga Bitcoin turun 80%. Jadi kita bisa expect berapa ini penurunannya buat nanti ya. Tapi cycle ini could be different karena venture capital ya ETF itu big money itu boomers itu mulai bermain, tapi kita lihat aja ya nanti ya. Ya, jadi seperti yang kita udah ungkapin di modul sebelumnya ya, kurang lebih modulnya sama, itu 99% altcoin bakalan mati. Jadi, dan bakalan turun secara signifikan ya. Ini datanya kami bisa cek di altcoinnya. Jadi kalau kita udah tahu fakta itu, apa yang harusnya kita lakuin di bear market ya. Jadi gue ada solusinya ya, yaitu kita jadi market netral ya, atau kita switching instrumen aset investasi. Market netral itu maksudnya kita bisa position kita jadi long atau short gitu. Jadi kita bukan big crypto believer. Mungkin big crypto believer nggak pengen nge-short crypto ya, tapi kalau kita punya sifat market netral, which is ini bahasa di financial market ya, kalian berarti nge-allow diri kalian, memperbolehkan diri kalian buat nge-short market gitu ya. Jadi strateginya antara dua ini doang ya, antara market neutral shorting atau kita switching instrumen aset investasi gitu ya. Nah, shorting the market ya. Jadi shorting the market itu cukup kontroversial ya. Karena cukup dibilang kalau jangan nge-short karena risk rewardnya kurang bagus dan lain-lain. Di satu sisi itu benar ya. Kalau bull run lagi terjadi itu ya nge-short asymmetrical bet ya. Karena potential upside ke atasnya itu benar-benar luas banget. Sedangkan downside-nya itu cuma turun berapa sih 90% gitu kan. Makanya dibilang shorting market sekarang itu kurang wise, tapi untuk kita shorting the market pas di peak bull market ya, jadi di end of bull market kita nge-short itu sebuah wise decision ya. Jadi baik lagi kita lihat sini ya, kalau kita berhasil nge-short dari atas ini Polkadot ya, ke bawah sini ya kita bisa dapat return 92%. Ya ini lumayan gila ya, kayak Terra Luna ya. Luna kan orang short sampai nol kan, itu ya cukup gila ya. Nah, sedangkan strategi yang lain itu dengan kita switching aset, yaitu kita pindahin ke misal saham atau dan lain. Tapi mungkin di grup ini, di private group ini gue bakalan guide cara pindah ke forex market ya. Jadi kita bakalan main di commodity kayak gold atau enggak kita bakalan main di futures rolling ya, kayak misal Nasdaq ya S&P, kita bakalan trade di situ ya. Dan juga kita bakalan main di cross rate ya kayak US dollar, Jepang yen, em, British pound ya, dan masih baik lagi ya, dan euro dan pokoknya masih baik lagi ya. Kita bakalan main di forex market itu, gue bakalan guide ya, dan gue bakalan pasti ngebantuin kalian biar bisa sampai profit kayak gitu ya. Jadi kurang lebih itu aja. See you guys in the next module ya. Kita bakalan bahas tentang crypto technical shit ya, dan ini lumayan dalam ya, jadi makanya gue bilangnya cheat sheet ya. Ini lumayan gila-gila banget ya, which value-nya gue rasa ini nggak bakalan ada di mana-mana sih yang to the point ya, langsung ngasih tahu. Jadi cara analisa secara teknikal tuh kayak gini ya. Nah, itu ditunggu aja buat di next module ya. Thank you yang udah nonton. See you in the next module. Bye.